Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita pada pokok permasalahan adabul istiqadi pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini kita akan masuk di pembahasan at-tasawwuk. Ya, artinya bersiwak. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu membersihkan gigi kita. Ya, mungkin saat sekarang ini kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Tapi di zaman Nabi SAW itu Nabi menggunakan siwak untuk membersihkan dan mengharumkan mulut daripada baginda Rasul SAW. Wa fi sahihain an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, disampaikan dari Hudzaifah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila telah bangun, minal laili, dari tidurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashusu fahu bisiwak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mulutnya atau mencuci mulutnya dengan menggunakan siwak. Artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, satu perintah khusus dari baginda Rasul SAW kepada kita sebagai umatnya, di setiap bangun dari tidur kita, maka hal yang harus kita lakukan selain doa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah melakukan pelaksanaan siwak, dan ini merupakan bagian sunnah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menginformasikan kepada kita hendaklah kita mengikuti contoh daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal bangun dari tidur, kemudian kita diperintahkan untuk jangan lupa bersiwak atau membersihkan mulut kita, baik dengan menggunakan siwak maupun dengan menggunakan sikat gigi maupun pasta gigi. Lalu pada bagian yang keempat dijelaskan kepada kita iqadhu ahlihi liqiyamil laili, ya, membangunkan keluarga kita yang sedang tidur di tengah malam, liqiyamil laili, untuk melaksanakan sholat malam. Ruwiya Abu Dawud bisanadin hasanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan, kemudian dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati seorang suami yang dia itu bangun di tengah malam, fasalla, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Ketika dia melaksanakan sholat malam, tidak berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan sang suami? Fa'aiqadha imra'atahu, dia lantas membangunkan istrinya yang masih tidur. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana dia melaksanakan sholat malam. Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma', kalau sekiranya dalam membangunkan istri kemudian yang bersangkutan tidak mau bangun, maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk memercikkan air wajhiha, ke wajah sang istri kita. Lalu Nabi SAW menyampaikan, rahimallahu imra'atan, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri, qamat, yang dia itu bangun minal laili, di tengah malam, fa shallat, lalu dia melaksanakan salat malam, wa aiqadat, kemudian dia membangunkan zaujaha, suaminya, untuk juga melaksanakan salat malam sebagaimana dia melaksanakan salat malam. Fa in aba nadahat fi wajhihil ma'i, lalu kemudian ketika dia sudah coba membangunkan suaminya, lantas suaminya itu tidak mau bangun melaksanakan sholat malam, maka dia punya kewajiban untuk memercikkan air
kemana? Ke wajah suaminya, wajah suaminya, agar suaminya itu bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Ada dua pelajaran penting yang kita dapat ambil dari kedua hadis yang kita bacakan barusan. Yang pertama, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya ketika bangun di tengah malam maupun di pagi hari untuk mau melaksanakan sholat subuh. Afdalnya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat malam. Itu terlebih dahulu kita membersihkan mulut kita dengan menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Lalu perintah yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membangunkan keluarga kita melaksanakan ibadah sholat malam. Tadi dijelaskan pada hadis yang baru saja kita bacakan, bahwa apabila seorang suami ketika dia bangun di tengah malam, lantas dia melaksanakan sholat malam, maka tugasnya adalah membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana dia melaksanakan sholat malam. Kalau sekiranya istrinya itu tidak mau bangun melaksanakan sholat malam, maka dia punya tugas berikutnya adalah memercikkan air ke wajah istrinya. Dan kepada seluruh wanita yang menyadari bahwa dirinya sebagai istri ketika dalam kasus ini mendapati suaminya membangunkan dengan memercikkan air, hendaknya jangan menaburkan rasa marah kepada sang suami, karena ini adalah merupakan perintah daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, sang istri ketika dia bangun kemudian dia melaksanakan sholat malam, kemudian selanjutnya ketika suaminya belum bangun melaksanakan sholat malam, maka tugasnya adalah membangunkan suaminya. Kalau tidak bangun, selanjutnya dia memercikkan air ke wajah suaminya, dan setelah itu suaminya juga melaksanakan sholat malam. Dan ini juga adalah merupakan sebuah informasi kepada para suami yang ketika istrinya membangunkan dirinya untuk melaksanakan sholat malam, jangan kedepankan emosi, karena ini adalah merupakan perintah daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mampu mengamalkan ini dengan baik, maka tentu keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo amalkan dua sunnah yang baru saja kita dengarkan, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dicintai dan disenangi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena kita telah mampu mengamalkan sunnah daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan insya Allah kita akan bertemu pada kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.